Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Umu Ahmad. Saya akan ngajak kalian semua untuk bersolawat ya. Seperti perintah dari Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersolawat. Bahkan Allah Ta'ala sendiri juga bersolawat, malaikat juga bersolawat kepada baginda Muhammad Rasulullah. Khususnya kita-kita yang sedang banyak masalah, yang hidupnya bermasalah, maka bersolawatlah. Bersolawat itu mudah. Contohnya kita bisa membaca sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Sholawat itu bisa kita lakukan di pagi hari, bisa dilakukan di siang hari, di sore hari, ataupun di malam hari. Di mana saja kita bisa mengucapkan sholawat. Sembari kita bekerja, menjalankan aktivitas, atau sedang senggang duduk di sofa, kita bisa bersolawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Solawat itu banyak sekali manfaatnya ya untuk kita. Selain kita dapat pahala, kita diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, kehidupan kita akan selalu barokah, selalu bermanfaat, rezeki kita berlimpah, rezeki kita mudah. Banyak sekali ya yang keajaiban-keajaiban yang sudah saya rasakan dengan membaca sholawat Jibril. Awalnya saya mulai membaca sholawat itu di tahun 2017. Yang sebelum-sebelumnya saya lebih suka mengamalkan membaca surat Yasin Fadilah, membaca surat Yasin 41, dan wirid-wirid lainnya. Mulai tahun 2017, ketika itu saya lulus SMA. Saya melanjutkan kuliah di Semarang. Saya kos. Kebetulan ibu kos saya seorang syarifah. Beliau adalah pengamal sholawat. Dari situlah saya mulai mendawamkan sholawat. Pada tahun 2017 itu, sholawat yang saya amalkan adalah sholawat nariyah. Setiap selesai sholat, saya membacanya sebanyak 11 kali. Dari sholat subuh 11 kali, selesai sholat duhur 11 kali, selesai sholat asar 11 kali, selesai sholat maghrib 11 kali, dan selesai sholat isya 11 kali. Dengan waktu berjalan, seiring dengan kehidupan saya dimulai di rumah kos tersebut, semuanya saya dapatkan dengan mudah. Dari rezeki, pencapaian nilai, dan keajaiban-keajaiban yang di luar nalar. Termasuk nilai-nilai yang saya dapatkan pasca lulus dari sarjana. Tentunya sholawatnya setiap hari semakin bertambah hingga mencapai 4.444 saya dawamkan. Namun pada saat ini saya lebih memilih untuk bersolawat Jibril. Karena sholawat Jibril itu mudah, ringan, dan pendek. Tentunya manfaatnya juga luar biasa. Sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad. Sholawat ini diajarkan kepada Nabi Adam melalui malaikat Jibril. Testimoni yang akan saya ceritakan setelah saya mengamalkan sholawat Jibril, kehidupan saya lebih mudah, semua saya dapatkan dengan berlimpah, tidak ada sesuatu yang membuat saya bingung, hingga hidup saya dipandang oleh lingkungan sekitar selalu
tampak bahagia, berlebih-lebih, mudah, nikmat. Saat ini saya mempunyai jamaah pengajian yang rutin setiap malam Jumat, dan saya ajarkan baca ratib, surat Yasin, dan tentunya sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Banyak keajaiban-keajaiban yang saya alami. Tiba-tiba di tas saya ada uang, rekening saya ada transferan ratusan juta, orang datang ke rumah memberikan uang, teman transfer bertubi-tubi. Ya, alhamdulillah lah, Allah Ta'ala kasih kemudahan. Nah, testimoni kali ini datang dari teman saya yang kebetulan beliau adalah jamaah dari pengajian. Kehidupannya sangat miris sekali ya. Yang dulunya dia berumah tangga, semuanya dicukupi oleh ibunya. Tak lama kemudian ibunya meninggal. Lalu beliau hidup mandiri bersama suaminya. Selang beberapa waktu suaminya mengalami kecelakaan, jatuh dari atap. Otomatis kakinya patah, butuh perawatan dan pengobatan. Perekonomian mulai surut. Kacau ya, yang biasanya pengeluaran bisa selalu di-cover oleh sang suami. Karena sang suami mengalami kecelakaan, otomatis banyak yang tidak dapat dipenuhi. Akhirnya teman saya bekerja sebagai ART. Berapa sih gaji yang didapat? Sehari hanya bisa 50.000. Itu pun sudah ditambah dia bangun malam untuk jualan nasi. Kadang-kadang hari ini nasinya tidak laku dan uangnya tidak bisa untuk modal lagi. Akhirnya beliau harus pinjam ke tetangga, bahkan ke rentenir untuk modal jualan besok harinya. Terus berangsur-angsur seperti itu. Semua sudah dia lakukan dengan meminjam teman, dengan meminta bantuan saudara, bahkan dengan rentenir. Setelah pertemuan beliau dengan saya, beliau mengikuti kegiatan pengajian di rumah saya, yaitu dengan mendawamkan sholawat 1000 kali. 1000 sholawat dengan membaca Shallallahu Alaihi Muhammad itu bisa dicapai dalam waktu hanya 15 menit. Banyak keajaiban-keajaiban yang dialaminya. Di antaranya, dia mempunyai anak yang sedang sekolah. 1 tahun SPP-nya belum dibayar. Buku-buku yang harus dibeli itu pun tidak mampu dibayarnya. Peralatan sekolah semua harus dibeli, tapi tidak mampu. Kadang peralatan sekolah itu tidak bisa ia bawa ke sekolah. Setelah mendawamkan sholawat, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak, menurut cerita beliau ya, datang ke sekolahan. Bapak itu memakai mobil, datang menemui kepala sekolahnya dan ingin membayar semua biaya SPP anak teman saya. Saya sebut Mbak Sri ya. Mbak Sri itu anaknya yang paling besar itu sekolahnya sudah 1 tahun tidak bisa dibayar. Nah, LKS-nya pun juga tidak bisa dibayar. Banyak hutangnya di sekolah tersebut. Nah, si bapak tersebut bertemu dengan kepala sekolahnya, kemudian menanyakan apakah ada anak siswa yang bernama Mrs. X gitu ya. Saya tidak akan sebut di sini, nanti mungkin beliau
kan malu ya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah menanyakan, sebentar ya, saya panggilkan petugas TU-nya dulu. Kemudian petugas TU-nya mengatakan ada siswi yang bernama Mrs. X. Bu, perkenalkan Bu, saya datang ke sini untuk melunasi semua biaya yang belum bisa terpenuhi oleh orang tuanya. Nah, posisinya ibu guru TU-nya itu kaget, gugup, bingung sampai tidak menanyakan Anda siapa. Mungkin ya gembira sekali ya, tiba-tiba hutang yang begitu banyak langsung akan dilunasi. Setelah ditotal ada sekian juta, berikut LKS, semua biaya-biaya yang hutang dengan sekolah tersebut dilunasi oleh bapak-bapak itu. Kemudian bapak-bapak itu pamit. Setelah pamit, ibu gurunya menemui siswa tersebut, Mrs. X. Tadi ada seseorang yang datang dengan mengendarai mobil sedan, menanyakan Anda, dan sudah saya jelaskan nama bapaknya sesuai di sekolahan kan ada ya, Mrs. X, nama ibunya siapa, alamatnya di mana. Semua hutang-hutang Anda di sekolah sudah dilunasi oleh orang tersebut. Nah, ibu guru TU itu baru sadar. Ingat, siapa ya tadi menanyakan? Apakah itu tadi saudaramu? Orang itu kira-kira umurnya 50 tahun, pakaiannya still, mengendarai mobil sedan. Tidak, Bu Guru, saya tidak mempunyai saudara yang kaya raya, apalagi memakai dengan mobil sedan. Coba nanti tanyakan ke ibumu ya. Baik Bu. Sesampainya di rumah, ibunya belum pulang karena ibunya masih bekerja sebagai ART, panggilan ya. Jadi ibunya itu malam-malam, teman saya itu malam-malam dia masak, lalu jualan, selesai jualan jam 8 harus bekerja sebagai ART. Anak itu sekolah pulang, Mrs. X tadi pulangnya kan jam 2, ibunya pulangnya jam setengah 5. Dia menunggu ibunya sampai pulang. Setelah kembali, ibunya menyapanya, ada apa? Kamu kok tumben duduk di depan? Iya Bu, tadi ada seseorang yang sudah melunasi semua biaya-biaya di sekolah saya, termasuk LKS, termasuk seragam olahraga, semua dibayar. Dengan berkata, loh siapa? Saya nggak tahu. Bahkan ibu gurunya pun tadi lupa, tidak menanyakan siapa, karena mungkin kaget ya. Tiba-tiba ada orang buru-buru menanyakan yang bernama Mrs. X, anaknya Ibu Sri, dengan alamat bla 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 bla. Secara otomatis ibu itu langsung menghitung dan lupa menanyakan beliau itu siapa. Tadi saya dipanggil Bu sama ibu guru saya dan saya ditanya, apakah tadi ada orang seperti ini ciri-ciri? Saya bilang tidak ada, dan memang benar Ibu Sri tidak punya saudara yang saudaranya punya mobil karena beliau bukan orang daerah sini asli ya. Artinya dia di sini ikut dengan suami. Dan kebetulan keluarganya suami hanya ada 2. Bapaknya tadi itu, suami dia, dan adik iparnya 1 perempuan. Sudah tidak ada saudara lagi. Nah, pada malam Jumat setelah kita melakukan pembacaan rutinitas Ratibul Hadad, Yasin, dan sholawat, beliau menemui saya. Beliau menangis, ya Allah, Umi Sarifah terima kasih atas ijazahnya. Sholawat ini baru saya lakukan malam Jumat kemarin di pengajian saya.
Sampai setiap harinya dia dawamkan, sambil bekerja, sambil jualan, dia selalu bersolawat. Bahkan anak-anaknya pun bersolawat semua. Karena pada saat datang itu anak-anaknya diajak semua. Jadi di pengajian saya itu memang kalau ada anaknya lebih baik dibawa. Daripada nanti anaknya di rumah tidak ada pengawasan ibu-ibu ya. Karena pengajiannya kan khusus untuk ibu-ibu. Jadi anak beliau dibawa semua tempat-tempatnya. Nah, di pengajian saya itu saya kasih tasbih satu-satu untuk diamalkan di rumah. Alhamdulillahnya mereka mengamalkan ya. Nah, keajaiban berikutnya, ibu itu yang awalnya tadi punya hutang rentenir yang selalu dikejar-kejar untuk bayar hutangnya, tapi alhamdulillahnya sedikit demi sedikit bisa dibayar. Alhamdulillahnya beliaunya juga sudah mempunyai aktivitas baru. Kalau di malam hari ba'dal maghrib beliau itu bisa memijat. Jadi setelah mendawamkan sholawat itu banyak tetangga-tetangga, teman-teman yang membutuhkan tenaga beliau untuk dipijat. Satu malam bisa 2 orang, bisa 3 orang. Kalau satu orangnya 50.000, otomatis kalau 3 sudah 150. Itu kan sudah rezeki ya, rezeki yang tadinya tidak pernah diimpikan atau dibayangkan ya. Nah, terus banyak dari pasien-pasiennya setelah dipijat itu mereka ada yang memberi makanan atau memberi buah-buahan ya. Misalkan datang ke rumahnya, di rumahnya pas ada makanan, nah terus makanannya dibawa, dikasihkan, ada beras, ada apa. Jadi selain dapat duit juga dapat makanan. Nah, bahkan anaknya yang kecil itu pingin sekali punya tas peralatan sekolah. Ibu itu cerita tiba-tiba ada pasiennya yang pijat itu kasihan dengan anaknya, karena anaknya pada saat dipijat kan nunggu, Bu nanti kalau sudah dapat uang nanti tolong saya belikan tas ya Bu gitu. Nah, rupanya ibu itu baik sekali ya. Anak kecil sekolah kemana-mana bawa tasbih kan ya, ikut ibunya mengantar pijat, dia juga bawa tasbih. Akhirnya ibu itu bilang, ini saya dikasih 150.000 untuk beli tas sekolah. Masya Allah sekali ya. Semoga beliau sampai dengan hari ini masih mendawamkan sholawat ya, agar nanti semua kebutuhannya dapat Allah Ta'ala berikan melalui fadilah dari sholawat ya. Karena Rasulullah itu semuanya diciptakan untuk beliau. Dunia ini ada diciptakan untuk Rasulullah, surga itu ada untuk Rasulullah. Nah, kalau semuanya untuk Rasulullah dan kita ini bersolawat kepada Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, otomatis Allah Ta'ala akan memberikan semuanya untuk kita. Betul kan teman-teman? Nah, saya mohon kepada teman-teman yang hidupnya banyak masalah, hidupnya penuh dengan kekurangan, ada penyakit, ada hutang piutang, ada hajat yang kelihatannya tidak mungkin. Mari kita bersolawat. Kita mulai dulu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil tidur, bangun tidur, di meja makan, sambil pegang HP, nggak apa-apa. Untuk yang suka main HP, scroll HP, mata kita ke HP, usahakan mulut kita sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala berupa kesempatan untuk bersolawat, kita sangat beruntung sekali. Saya akan memberikan testimoni beribu-ribu testimoni mengenai fadilah sholawat. Sekian dulu testimoni yang saya sampaikan dari murid pengajian saya. Ditunggu ya testimoni berikutnya. Setelah Anda mendawamkan 1 hari, 2 hari, 3 hari Anda mengalami keajaiban, Anda boleh mem-WA saya. Nanti
Anda sampaikan testimoni Anda nanti bisa saya tampilkan. Ke nomor WA-nya 081329253116. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.